Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tito Purbantara di channel Beli Kode Official. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi auto trading untuk market Indodax. Jadi ini alat trading otomatis atau biasa disebut robot trading yang hanya bisa digunakan di Indodax. Ya. Nah, di video kali ini ada 3 sesi. Yang pertama itu untuk pemilik atau owner aplikasi. Ini bagi kamu yang ingin menjadi seorang vendor dari aplikasi yang akan kita bahas kali ini. Yang kedua itu untuk source code. Untuk source code ini bagi kamu yang seorang developer mau mengembangkan atau menjual source code ini ke pihak lain. Yang ketiga ini adalah trader. Jadi seorang pengguna aplikasi ini menggunakan tool auto robot ini untuk trading. Nah, untuk yang trader ini kalian bisa langsung skip ke menit yang ada di deskripsi. Untuk biaya pendaftaran itu gratis untuk saat ini. Ya, untuk saat ini itu gratis. Kalian bisa coba dan melakukan trading di aplikasi ini secara gratis. Nah, lanjut yang pertama dulu ya. Pemilik atau owner aplikasi. Gimana maksudnya? Jadi gini, kalau kamu ingin menjadi seorang owner atau pemilik aplikasi, kamu bisa langsung klik link di bawah. Itu nanti ada paketnya. Jadi kamu tinggal menyediakan hosting minimal itu 1 GB. Nanti speknya ada di bawah sama RDP. Nah, untuk yang ini pemilik atau owner ini nanti kamu cukup bayar 1 kali dan kamu akan menjadi admin dari robot ini. Kamu tinggal mencari seorang member dan mempromosikan alat kamu sendiri ini, bisa ke Facebook, bisa ke Instagram, bisa ke YouTube, terserah. Yang penting kamu bisa promosi, dan nanti jika ada orang yang tertarik atau minat, kamu bisa memberikan harga, misalkan harga 1 bulan itu 100.000 atau 1 bulan 50.000, itu terserah kamu. Dan nanti kamu diberi akses menggunakan admin seperti ini contohnya. Nanti ini adalah contohnya paket yang ini ya, pemilik. Nah, tapi di sini nanti kamu tidak akan diberi source code. Artinya apa? Nanti kamu hanya diberi website yang sudah diinstal ini, landing page. 1 landing page. Yang kedua admin panel buat ngontrol si member. Di sini kamu bisa atur, kamu mau banned bisa, kamu mau unban juga bisa, kamu mau memperpanjang si user tadi masa aktifnya itu juga bisa di sini. Nah, fiturnya kalau di admin cuma ini aja ya. Nanti ada yang daftar, kemudian untuk trialnya kamu bisa setting sendiri. Misalkan kamu ingin trialnya itu 3 hari, nanti setelah 3 hari akun itu nonaktif. Setelah nonaktif harus membeli lisensi perpanjang ke kamu misalkan. Nah, kemudian untuk di bagian source code ini kamu akan mendapatkan semua source code yang ada di aplikasi Chicken Trade ini ya. Kamu dapat source code si landing page, kamu dapat source code si adminnya, dan kamu dapat source code Android Studio. Nah, kemudian di bagian trader, kamu nanti tinggal masuk ke link yang sudah saya berikan di bawah. Nanti di sini ada
button trial sama buy ini. Kamu tinggal klik aja, nanti akan otomatis download aplikasinya, nanti tinggal diinstal dan daftar sebagai member. Itu gratis ya, gratis tapi untuk saat ini. Nah, kemudian kita tadi udah bahas masalah harga. Jadi kalau yang trader itu gratis, kamu tinggal download APK-nya. Kalau kamu ingin source code dari aplikasi ini, bisa klik link di bawah, nanti akan ngedirect ke website beli kode. Kemudian kalau ingin jadi pemilik, kamu tinggal klik link di bawah, nanti juga akan ngedirect ke paket owner atau pemilik. Nah, jika kamu bingung, kamu bisa langsung WhatsApp saya, ada nomor kontak saya di bawah, bisa tanya-tanya juga. Nah, kalau mau WhatsApp nanti bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di bawah. Tapi ditulis juga ya keterangannya apa. Misalkan, halo Mas, selamat siang, saya ingin bertanya tentang aplikasi yang dibahas di YouTube, linknya ini. Jadi jangan cuma P atau Assalamualaikum atau selamat siang. Nah, nanti pasti nggak kedetek sama si robot WhatsApp dari punya saya. Nah, lanjut lagi, kemudian kita akan bahas fitur dari aplikasi Chicken Trade ini ya. Untuk fiturnya nanti saya akan mendemokan langsung di HP, di device langsung. Jadi saya akan pindah ke HP untuk mendemokan aplikasinya ya. Sekalian saya akan memberitahu keterangan-keterangan dan fungsinya ini buat apa. Ya, tunggu sebentar. Ini udah di layar HP, untuk aplikasinya sudah diinstal. Nanti kalian bisa download link di deskripsi tadi, di download kemudian diinstal, nanti akan muncul ikon seperti ini ya, gambar ayam sama ada logo Bitcoin. Nah, kemudian kalian tinggal buka aja. Nah, buka. Kalau belum punya akun, kalian bisa klik ini. Di bagian bawah ada tulisan belum punya akun, daftar di sini langsung aktif, klik aja. Nanti akan ngedirect ke sini. Ini kamu bisa isi sesuai data yang kamu inginkan. Nah, email di sini itu nggak perlu email yang berhubungan sama akun Indodax kamu ya. Jadi ini email sembarangan nggak apa-apa, yang penting kamu ingat dan email itu belum didaftarkan di sistemnya si aplikasi ini. Nomor HP itu juga sama, bukan nomor HP yang didaftarkan di Indodax, tapi ya terserah kalian mau pakai yang sama atau yang beda, itu terserah. Tapi yang penting ini tidak ada hubungannya sama akun Indodax. Nah, setelah kalian daftar nanti akan langsung otomatis masuk ke menu home dari aplikasi ini. Saya contohkan ya. Nah, ini saya udah isi, kemudian klik login. Nah, di sini ada tulisan ini API dan secret key gagal disambungkan. Ini karena saya belum setting API key dan secret key dari Indodax. Di halaman depan ini ada informasi Indodax data account ya. Di sini karena saya belum mengkoneksikan, jadi nama, nilai aset sama email di Indodax-nya belum kesambung di bagian sini. Nah, kemudian di bagian market ini adalah informasi market dari Indodax. Jadi data ini diambil langsung dari Indodax ya. Ini bukan web view tapi menggunakan, emang disediakan itu sama Indodax bagi developer. Nah, kalau untuk merefresh kalian tinggal swipe aja ke bawah. Nah, nanti akan merefresh harga di sini masing-masing ya. Terus untuk menampilkan chartnya kalian bisa klik
Di sini misalkan BTC, kita langsung klik aja. Nah, setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan cat dari BTC. Di sini kalian bisa ubah menjadi per menit, 5 menit, atau sampai 1 bulan. Ini untuk menganalisa saja. Nah, kemudian di bawah ini ada riwayat trade kamu. Ini nanti berhubung ini belum saya sambungkan ke API-nya Indodax, jadi masih kosong. Nah, kemudian di bagian dompet, nah di sini akan muncul lagi API secret belum disambungkan, jadi masih kosong. Ini nanti isinya itu nilai aset kamu atau jumlah koin yang kamu miliki per setiap koin. Bisa cari ya, di sini tadi juga bisa mencari misalkan RVN. Nah, bisa kan. Nah, kemudian di bagian setting, ya di bagian setting ini adalah kita untuk memasukkan ini ke Indodax sama secret ke Indodax. Ini nanti ambilnya di mana? Ambilnya di langsung dari akun Indodax kamu. Nah, caranya bagaimana? Ya, kembali lagi ke sini, ke halaman utama. Nanti di bagian atas itu ada ini logo titik 3, kalian klik aja, kemudian klik bagian hub. Nah, di sini ada tutorial cara mendapatkan API dan secret key dari Indodax. Nah, perlu diketahui ya, ini cara mengambilnya harus menggunakan browser. Jadi tidak bisa menggunakan aplikasi Indodax ya. Dan nanti butuh email konfirmasi juga. Saya jelaskan secara singkat aja, nanti dibaca panduannya di sini. Caranya mendapatkan udah ada di sini. Nah, di bagian bawah sini untuk permissionnya itu kalian centang di bagian view sama trade. Untuk deposit sama withdraw itu kalian tidak usah centang. Kemudian di bagian saya setuju ini kalian centang masukkan Google PIN, kemudian aktifkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah konfirmasi nanti ke direct lagi ke websitenya Indodax, akan muncul API key dan secret key seperti ini. Nanti kalian bisa download atau langsung copy ke aplikasi ini. Saya contohkan, saya akan copy dulu API dan secret key. Nah, di sini saya sudah copy key dan secret key dari Indodax tadi. Untuk password ini kalian kosongnya aja kalau kamu nggak mau update password. Tapi kalau ingin update password, kamu isi passwordnya. Tapi untuk saat ini saya cuma mau update key dan secret key, jadi untuk password saya kosongkan. Kemudian klik update. Nah, setelah data berhasil diupdate ke menu home, nah nanti kalau ada keterangan API dan secret key ini gagal disambungkan, kalian logout dulu. Logout, kemudian login lagi. Nah, setelah muncul nilai aset dan email sama nama kamu ini udah benar ini namamu dan emailmu dan nilai aset yang ada di Indodax, berarti aplikasi ini sudah tersambung ke Indodax. Di dompet ini kalian juga bisa lihat. Nanti kalau di sini ada muncul koin kamu berapa, berarti aplikasi ini sudah tersambung di Indodax. Nah, berhubung saya ini belum punya koin apapun, jadi koin saya cuma IDR. Untuk sembunyikan aset 0 ini maksudnya apa? Sembunyikan aset 0 ini kita hanya memperlihatkan nilai aset yang ada di akun Indodax kamu. Jadi kalau akun 0 itu tidak akan ditampilkan. Tapi kalau kamu non centang lagi di sembunyikan aset, di sini akan muncul semua aset yang ada di Indodax. Nah, seperti itu. Terus kemudian di bagian bot ya. Nah, di bagian depan ini saya belum setting checkerboard. Kemudian ada tombol ini di bawah atasnya setting, ini ada tombol plus. Kalian bisa klik.
Nah, di sini kamu bisa setting robot sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, kolom-kolom ini maksudnya apa? Kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya ini sudah ada di sini di keterangan di bagian help tadi, atau klik ini di bagian atas tanda tanya, kalian klik aja. Di bagian bawah sini udah ada cara ini mengkoneksikan, kemudian cara membuat robotnya, keterangannya ini udah ada, tapi kita akan bahas lagi di video. Nah, untuk ini si atas nama koin, pilih koin ini adalah semua koin yang ada di Indodax. Jadi kamu bisa di pair USDT atau di pair IDR, itu terserah. Tapi kalau saya sarankan yang memiliki volume besar ya, jangan yang volume kecil. Kemudian saya kasih contoh di market XRP misalkan. XRP DR. Nah, di sini ada keterangan harga saat ini. XRP itu di 16.168. Nah, untuk klik reload kalian bisa klik di sini. Ada tulisan reload, klik di sini, itu kalian klik aja, nanti akan nge-reload harga yang terbaru. Kemudian untuk nama bot ini kalian bisa inputkan terserah ya, ini untuk penamaan saja, jadi untuk membedakan antara bot satu dengan bot yang lain. Misalkan XRP bot 1. Nah, harga atas, harga bawah, dan open trade ini adalah untuk harga atas dulu ya. Harga atas ini adalah harga area paling atas yang ingin kamu gunakan untuk robot ini melakukan pembelian dan penjualan. Kemudian di harga bawah ini harga paling dasar yang ingin kamu gunakan untuk sebagai dasar harga dari robot ini melakukan pembelian dan penjualan. Kemudian di open trade ini adalah harga open pertama kali kamu melakukan setting robot. Nah, ini seperti apa gambarannya, seperti apa, saya akan coba ini masuk ke PC lagi. Ya, ini udah ada di dalam desktop lagi untuk menganalisa harga atas sama harga bawah dan open posisi. Nah, untuk menentukan kamu bisa langsung pergi ke sini nih, pilih time frame-nya di 1 jam. Ini rekomendasi saja, kalian bisa menggunakan time frame 1 menit, 15 menit, atau bahkan 1 minggu, itu terserah, tapi untuk rekomendasi itu 1 jam bagian sini. Nah, pengertian dari harga atas dan harga bawah tadi, misalkan saya kasih contoh di sini, kita pakai harga atasnya di ini, harga bawahnya di area sini, dan harga open order kita di area sini. Nah, ini udah kelihatan ya. Saya kasih warna dulu. Sini kita kasih hijau, sini kita kasih merah. Nah, ini adalah contoh membuat harga atas dan harga bawah. Harga atasnya itu ada di 17.253, harga bawahnya ada di 15.192, dan kita open posisinya di 15.756. Nah, kita kembali lagi ke sini. Tadi kan suruh masukkan harga atas, harga bawah, dan open order. Ini kita sudah menentukan harga atasnya di sini, harga bawah di sini, dan kita open order di sini. Kemudian di bagian bawahnya nanti ada muncul tulisan seperti ini, jumlah sama keuntungan. Nah, di jumlah ini itu adalah nilai dari IDR yang ingin kamu tradingkan.
Terus yang kedua, ini untuk keuntungan, ini adalah jumlah persentase yang ingin kamu dapatkan dari trading robot ini. Jadi misalkan saya kasih contoh di IDR, nanti kita akan bahas lagi ya. Di HP ini kita kasih contoh dulu, nanti kita akan kembali lagi di device. Ini yang perlu diingat, tadi ada harga atas kita taruh di sini, harga bawah di sini, pre-order di sini. Ini untuk mencari open order, harga atas dan harga bawah. Kita akan coba kembali lagi di device. Nah, tadi kan kita udah menentukan harga atas, harga bawah. Kemudian kita taruh di sini untuk harga atasnya 17.253, untuk harga bawahnya 15.193. Harga opennya kita pakai 15.756. Nah, untuk dijumlahi dari ini adalah jumlah yang kalian ingin tradingkan menggunakan robot. Nggak harus semua, tapi minimal itu saya kasih saran 15.000 itu minimal. 10.000 bisa, tapi nanti kalau 10.000, kalau kita dalam kondisi loss atau harga menyentuh di harga bawah, robot tidak akan bisa melakukan penjualan. Kenapa? Karena minimal itu adalah 10.000 untuk pembelian dan penjualan itu minimal 10.000. Jadi kalau harganya udah sampai di dasar, robot ingin melakukan cut loss, tapi saldonya itu kalau dijual cuma 9.980 misalkan, itu tidak bisa. Jadi nanti akan otomatis di hold sama si robotnya ini. Jadi minimal itu kamu bisa taruh 15.000 atau 20 sampai 25. Tapi untuk maksimalnya itu terserah kamu bikin strateginya kayak apa. Terus untuk sebagai contoh aja, ini saya masukkan 300. Terus untuk jumlah keuntungan ini berapa yang ingin kamu take profit saat robot ini melakukan tradingnya. Ini dalam jumlah persentase ya. Jadi kamu nggak usah menentukan harga sendiri. Di sini adalah harga persentase saja. Cukup masukkan nominal persen dari profit yang kamu inginkan. Misal saya kasih contoh, saya ingin profit 5%. Kemudian nanti kita akan bahas lagi di desktop 5%. Kemudian di bagian ini strategi, ini ada jumlah harga atas terlampaui. Maksudnya apa? Jika nanti harga atas yang kamu tentukan ini terlampaui, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin bot ini lakukan? Kamu ingin hold atau kamu ingin sell? Ya, udah mulai paham ya? Kalau ini saya sarankan di hold aja. Kemudian di bagian bawah, jika harga bawah terlampaui, itu bagaimana? Kamu ingin hold atau ingin sell? Nah, di sini saya rekomendasikan juga untuk hold, tapi kamu juga bisa untuk sell. Tapi untuk settingan kali ini sebagai contoh saya hold, dan jika harga atas terlampaui saya juga akan hold. Kemudian di bagian bawah ini ada pembelian ulang min persen. Nah, ini maksudnya apa? Pembelian ulang ini adalah jumlah persentase jika kamu sudah melakukan take profit. Itu di presentasinya ini maksudnya pengurangannya. Misalkan kamu menjual take profit di harga 10.000, misal di harga 10.000. Nah, terus kamu ingin pembelian ulangnya itu di 1% misal, tapi nggak usah kasih persen ya, cuma 1 aja, nanti udah dihitung sendiri 1%. Nah, maka robot ini nanti akan
melakukan pembelian ulang di min 1% dari harga terakhir kamu take profit. Ya, misalkan take profit tadi di harga 1000, nanti otomatis robot ini nanti akan membeli ulang di harga 990 rupiah. Ya, kalau kamu isi di 10, kamu jualnya di harga 10.000, nanti robot ini akan melakukan pembelian ulang di harga 9.000. Jadi min persentase dari kamu take profit terakhir kali. Kalau misalkan ini di 50%, kamu take profitnya di harga 10.000, berarti robot ini nanti akan melakukan pembelian ulang di harga 5.000. Itu ya, paham ya? Ini untuk saran aja, untuk contoh aja. Kita nanti kan ini untuk koma bisa ya, jadi untuk 1,5 ini misalkan itu bisa. Nah, kita review ulang di sini. Untuk nama bot sudah diisi, harga atas seperti yang saya jelaskan tadi udah, harga bawah sudah, harga open trade sudah, jumlah HDR sudah, keuntungan udah, strategi udah, pembelian ulang udah, langsung kita simpan. Nah, di sini akan muncul berhasil membuat chicken bot. Ini artinya bahwa chicken bot kita sudah berhasil. Kita refresh dulu. Nah, kita refresh, ini udah masuk ya, masuk SRP bot. Terus di sini ada detailnya. Di sini kalian bisa hapus atau ubah atau stop. Nah, ini kalian bisa stop bot. Kalau stop, nanti di sini akan muncul tulisan open order kamu belum tereksekusi. Berarti open order kita itu belum dieksekusi sama Indodax, karena kita tadi open posisinya kan ada di bawah ya, di bawah harga saat ini, jadi belum tereksekusi. Jadi bot ini belum melakukan pekerjaannya karena open order kita belum dieksekusi. Nah, kemudian saya akan coba jelaskan lagi. Kita kembali ke desktop lagi. Ya, masih ingat ya, ini tadi yang warna hijau ini adalah harga atas kita, dan yang bawah warna merah ini adalah harga bawah kita, dan yang biru ini adalah harga open posisi kita. Jadi harga posisi ini kita belum dieksekusi karena harga open posisi kita masih ada di bawah, nunggu si harga XRP ini nanti turun ke bawah sini. Ini baru dia dieksekusi. Nah, untuk harga bawah yang di ini tadi strategi ini, jika harga bawah ini terlampaui, itu nanti akan bot melakukan apa yang sudah kamu setting di awal tadi. Misalkan harga si SRP ini udah turun, orderan kita sudah tereksekusi ya, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun menembus si harga batas akhir kita atau batas bawah kita tadi. Jika kamu di sini tadi melakukan hold, maka ini bot tidak akan melakukan penjualan jika harga XRP-nya ke sini. Tapi kalau kamu melakukan settingan tadi di sell, jika harga XRP nanti jatuh ke bawah, maka robot akan melakukan sell. Sellnya berapa? Sellnya itu tergantung dari ini tadi nominal yang sudah tereksekusi. Kalau kamu tadi tradingnya 10.000, ya kamu sellnya sekitar 10.000. Berhubung ini turun, nanti akan berkurang. Nah, kemudian di bagian ini, si atas ini, bagian batas atas, ntar saya hapus dulu. Bagian atas ini, misalkan tadi kita settingnya sebagai contoh tadi di 5% ya, 5% dari harga open order kita. Nah, itu nanti kan bot akan melakukan penjualan setelah
dia naik 5%. Nah, sekitar sini kita kasih garis dulu biar mudah. Warnanya kita ganti ke ungu. Ini adalah tempat take profit yang sudah kita setting di awal tadi ya. Yang ini kita masukkan keuntungan 5%. Itu maksudnya 5% dari kita open posisi di sini. Kemudian di bagian yang pembelian ulang ini tadi min 1%. Min 1% itu berarti dari harga take profit yang ada di sini kita tarik ke bawah 1%. Nah, sekitar di sini. Ini harga beli lagi. Kemudian harga sell-nya lagi itu ya 5% dari sini tadi. Saya kasih contoh dulu. Nah, kita kasih biru tua. Nah, misalkan nih contoh SRP udah turun ke bawah, dia kan mengenai open order kita. Jadi kita sudah memiliki koin XRP. Nah, lalu si koin XRP ini ternyata dia naik, pelan-pelan naik. Setelah dia sudah berhasil menembus si harga take profit kita di warna ungu, ini bot akan melakukan penjualan ya, penjualan sebanyak yang kamu investasi di awal tadi ya, melakukan penjualan. Kemudian harga XRP ini tahu-tahu turun lagi ya, misalkan ini naik terus sampai sini kok dia turun. Nah, nanti kalau turunnya itu melewati ini, harga kita buyback lagi, yang kita masukkan 1%, itu 1%-nya dari harga ini dikurangi min 1%, nanti dapatnya di sini, di area sini. Nanti kok turun ke sini lagi, berarti bot akan melakukan pembelian ulang sebesar yang sudah kita inputkan di awal. Jadi misalkan tadi kan dari sini kita open ordernya 300, kalau dijual di sini kan kita udah untung nih, udah untung 300 sekian. Lah, tapi bot nanti pembeliannya di sini itu adalah 300. Jadi profit yang di sini itu nggak dihitung, udah jadi IDR gitu loh. Nah, setelah itu, setelah turun, dia akan buyback sebanyak 300 lagi, yang profitnya udah masuk ke IDR. Kemudian tahu-tahu XRP ini ya siapa tahu naik lagi, kan kita udah setting 5% ya, 5% dari si 5% untuk take profitnya. Kita ukur lagi dari sini 5%-nya itu di sini ya, katakanlah 5%-nya di sini. Ini kan udah melewati ya, melewati si batas atas yang kita buat tadi. Nah, kalau dari sini 5%-nya tadi ada di area sini, ini area take profit keduanya. Kalau tadi di area atas ini kalian pilih hold, maka robot tidak akan melakukan penjualan. Dia akan melakukan penjualan saat dia menembus 5% dari settingan take profit dari sini tadi. Ini 5%-nya di sini. Jadi bot nanti akan melakukan penjualan jika melewati ini. Kalau melewati batas atas ini, bot tidak akan melakukan penjualan. Tapi kalau si settingan tadi kalian kasih di sell, saat dia belum mencapai take profitnya di 5%, karena di sini dia udah melewati batas atas kita dan kalian di sini setting di sell, jadi otomatis bot akan melakukan sell di sini. Nah, melakukan sell di sini. Nah, setelah dia melakukan sell
kalau settingnya kamu sell, otomatis bot akan berhenti. Ya, bot akan berhenti karena dia harganya udah di luar area bermainnya dia. Areanya kan ada di ini tadi ya, area ini saja. Nah, saat kamu setting sell tadi di sini, nanti bot itu akan menjual koinmu, walaupun dia naiknya melewati batas take profit 5% ini, maka bot akan menjual seluruh koin XRP dari jumlah yang kamu beli di sini tadi. Kalau kamu di sini setting sell ya, tapi kalau kamu hold ya tetap di hold sama si robot ini sebelum dia mencapai batas take profit 5% dia ini. Kalau kamu sell ya kamu di sell dan bot akan tidak aktif. Ya, jadi bot nanti otomatis akan nonaktif sendiri ketika kamu melakukan sell di harga atas ataupun sell di harga bawah. Kecuali hold. Kalau hold kamu masih kalau hold kamu, robot kamu yang kamu buat tadi masih bisa berjalan. Nah, seperti itu untuk contohnya udah saya contohkan. Nanti kalau masih bingung atau ada yang ditanyakan bisa WhatsApp saya, ada di nomor bawah, nanti saya cantumkan. Nah, kita akan rangkum lagi ya dari awal tadi. Ini tadi yang untuk trading aja. Kalau sebagai pemilik atau owner, kamu berarti ingin menjadi seorang owner dari aplikasi ini. Nanti saya bisa instalkan dan saya kasih aplikasi sesuai nama yang kamu inginkan. Kalau bawaannya kan masih chicken trade, nanti di sini kamu bisa kasih nama sendiri, kamu bisa kasih logo sendiri, kamu bisa ubah ini kontak yang ada di bawah sini sendiri. Intinya aplikasi ini udah menjadi milikmu, tapi sebatas aplikasi. Kalau di source code ini untuk developer, kamu akan mendapatkan seluruh source code yang ada, mulai dari Android Studio, database, PHP, dan HTML landing page ini. Nah, kemudian kalau trader ya kamu tinggal download aja APK-nya, nanti ada di bawah, linknya ada di bawah. Nah, kamu install dan kamu gunakan secara gratis untuk saat ini ya, gratis. Ya, mungkin itu aja, sekian dari saya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menghubungi saya, ada di nomor deskripsi di bawah, bisa kontak saya nanti untuk tanya-tanya atau ngobrol. Ya, mungkin itu dulu, sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.